Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada maghrib ini menjelang masuk waktu sholat isya. Sholat isya sekarang jam 7.30. Lebih kurang 40 menit. Ya, kita belajar, duduk di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa setiap Selasa ketiga setiap bulan saya diberikan amanah di masjid kita ini untuk menyampaikan topik tentang HKI, hukum keluarga Islam. Kita langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan kemukakan dulu satu riwayat tentang persoalan rumah tangga yang terjadi pada sahabat ketika dulu Nabi hidup di Madinah. Jadi ketika Nabi dulu di Madinah, ada satu kasus keluarga yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kami kutip dari Tafsir Al-Munir, Tafsir Munir. Bapak-Ibu sekalian, dulu ketika terjadi perang Uhud, Perang Uhud itu terjadi di kota Madinah. Ya, Bukit Uhud itu kalau dari Masjid Nabawi sekitar 7 atau 8 kilo lah. Ketika terjadi perang Uhud, wafatlah seorang sahabat Nabi bernama Aus bin Sabit. Jadi Aus bin Sabit ini meninggal dunia dalam perang. Ketika terjadi peperangan, Aus bin Sabit wafat. Ketika Aus bin Sabit wafat, beliau meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki kandung. Dan meninggalkan 1 orang istri. Jadi Aus bin Sabit wafat meninggalkan 3 orang anak. 3 orang anak ini kriterianya 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan meninggalkan 1 orang istri. Lalu putra pamannya Aus ini berarti bukan saudara kandung ayah ya. Jadi Aus ini punya ayah kandung, ayahnya punya ayah, kemudian anak. Berarti sepupu dari Aus, tapi dari pihak laki-laki. Jadi putra dari pamannya Aus bernama Khalid bin Arfatah datang dan mengambil semua harta pusaka milik Aus bin Sabit. Tanpa sedikit pun memberikan kepada anak kandung Aus yang 3 orang itu dan kepada istri Aus. Jadi diambil oleh anak dari pamannya. Jadi sepupu ya, sepupu sebelah Aus. Lalu istri Aus bin Sabit namanya Ummu Kuhla datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perkara itu. Ya Rasulullah, suamiku wafat, Aus. Aku punya 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Sudahlah suamiku wafat, aku punya anak 3 orang. Ternyata harta dari suamiku itu mayit
diambil oleh saudara sepupunya semuanya tanpa meninggalkan untukku. Nah, Bapak Ibu paham ceritanya nih ya. Waktu itu ya. Kemudian ia ceritakan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian menjawab, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Jadi Nabi pun tidak tahu. Jadi ketika itu, saat itu, Nabi mengatakan, aku tak tahu kira-kira seperti apa penyelesaiannya nih. Lalu turunlah satu ayat, yakni surah An-Nisa ayat 7. Surah An-Nisa ayat 7. Jadi zaman itu, mayit wafat, harta itu diambil oleh sepupunya. Saudara kandung sebelah ayah. Tanpa memberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan termasuk istri. Kemudian Rasulullah SAW tidak tahu cara penyelesaiannya seperti apa. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 7. Nah, inilah alasan kenapa Al-Quran itu turun beransur-ansur selama 23 tahun. Hikmahnya adalah untuk menjawab perkara-perkara yang ditanyakan kepada Rasulullah, terus turun ayat untuk menjelaskan. Kan bisa saja Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz. Tapi itu tidak dilakukan. Diturunkan beransur-ansur selama Nabi hidup. Gunanya begitu Nabi mentok, ada pertanyaan, kemudian turun wahyu untuk menyelesaikannya. Apa wahyu yang turun untuk menyelesaikan perkara yang ditanyakan oleh Ummu Kuhla, istri dari Aus ini? Surah An-Nisa ayat 7. Bunyi ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan oleh kerabat. Jadi bagi laki-laki ada bagian yang ditinggalkan oleh orang tua kandung dan ditinggalkan oleh kerabat. Walin nisa'i, demikian juga bagi perempuan, nasibun ada bagian yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kandung dan oleh qarib kerabat. Mimma qala minhu aw katsura, baik bagiannya itu sedikit ataupun banyak, ada bagian yang sudah dimafrudhakan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini terus begitu ayat ini turun, anak paman itu mengembalikan seluruh hartanya, Pak. Dikembalikan lagi. Begitulah patuhnya orang zaman itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi, begitu turun ayat, mereka langsung amalkan. Termasuk juga di kasus yang lain, sebelum turun ayat An-Nisa ayat 3, membatasi jumlah istri itu hanya boleh 4. Nah, sebelum ayat ini turun, sahabat-sahabat Nabi itu, ya sahabat Nabi, sudah Islam, tapi karena belum turun ayat pembatasan maksimal istri hanya 4, ada yang beristri 10, ada yang 9. Ada sahabat Nabi namanya Ghailan. Sahabat ini dermawan, taat, punya istri 9. Begitu turun ayat masna wa sulasa wa ruba, bahwa maksimal jumlah istri itu adalah 4. Apa yang terjadi? Langsung dipatuhi, Pak. Maka diceraikanlah 5. Terus terjadi masalah oleh Ghailan, bagaimana cara memilih yang 4 itu yang mana saja. Nah, itu masalah. Karena jumlahnya 9 kan. Kalau Bapak macam mana, Pak? Yang mana Pak ambil? Jujur aja lah. Apa yang mudo dulu? Mudo, setengah mudo ya. Kadang-kadang yang mudo kok banyak loh biaya, mulai yang tua kadang-kadang banyak. Oleh Ghailan di apa, Pak? Di apa? Bagaimana caranya, metodenya? Maka metode yang ada pada zaman itu adalah apa namanya? Dibuat undian. Dibuat undian 9, dituli. Kalau ada yang nama Ghailan berarti ditahan. Kalau yang kosong berarti lepas. Mulailah berjejer 9. Ambil Ghailan ke kiri. Ambil kosong berarti kanan. Ambil lagi kosong kanan.
ambil lagi kosong kanan, ambil lagi goilan kiri. Otomatis nanti di kiri ada 4, di kanan ada 5. Jadi langsung diamalkan oleh sahabat. Terus dikonfirmasilah ke yang 4 ini. Jadi Ghailan ini Pak orang kaya, alim, orang baik, bertanggung jawab. Tokoh di orang Quraisy. Jadi yang 4 orang ini tersenyum Pak, bahagia karena masih menjadi istri. Yang 6 ini, yang 5 ini ketika dilakukan konfirmasi bagaimana perasaannya, ternyata juga gembira dan senang. Yang ini senang, yang 5 juga senang Pak yang diceraikan. Ketika ditanya, kenapa kalian begitu senang sekali? Padahal kan sudah dicerai. Mereka mengatakan, kami bergembira, kami senang karena bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Senang karena mentaati perintah Allah. Jadi ada orang mentaati perintah Allah itu senang dia. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, di ayat ini kemudian dikembalikan aset tadi, Bapak Ibu sekalian, dan apa yang terjadi? Kedua anak Aus itu mendapatkan bagian. Jadi kalau ayah kandung wafat, maka anak jadi ahli waris. Jadi bagi laki-laki itu mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ayah kandung. Dapat bagian itu. Dan bagi laki-laki mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kerabat. Ada enggak kerabat wafat kita jadi ahli waris? Ada. Jadi ada seseorang tinggal di Pekanbaru, bapak-bapak tinggal di Pekanbaru. Ya, contoh ini ya, dia punya aset di Malaysia. Jadi punya saudara kandung di Malaysia. Saudara kandung yang di Malaysia ini sudah sekitar hampir 17 tahun belum punya anak. Ini contoh. Tidak ada anak kandung. Dan di Malaysia dia kaya Pak. Punya properti, punya perusahaan, punya kebun. Kalau dirupiahkan mungkin 50 atau 30, 40 atau 50 M lah aset. Miliar Pak. Nah, tapi tidak punya anak kandung. Dia bercerita kalau punya saudara di Malaysia tidak punya anak kandung. Jadi sudah punya istri, 17 tahun menikah tidak punya anak kandung. Maka bapak yang di Pekanbaru itu memperkirakan kalau seandainya saudara kandung yang di Malaysia itu wafat karena tidak punya anak, maka dia akan jadi ahli waris. Jadi syarat saudara kandung menjadi ahli waris bagi saudaranya itu dengan catatan apabila nanti saudara kandung itu meninggal tidak punya anak. Karena yang menghambat dia untuk tidak jadi ahli waris dua saja Pak. Saudara yang kaya itu punya anak satu atau ayah kandung mereka masih hidup. Nah, itu jadi ahli waris itu. Dan 17 tahun tidak punya anak. Berdoa segala macam tidak punya anak. Apakah yang salah yang laki-laki atau perempuan? Tidak bisa diketahui. Bahkan si suami pun, saudara ini tidak mau pula dia menikah dengan istri lain. Andaikan nanti yang saudara yang kayanya itu wafat, otomatis dia jadi ahli waris. Itu maknanya bahwa seorang laki-laki dapat bagian dari wafatnya saudara kandungnya. Ternyata Pak tahun yang ke-18 hamil istrinya, istri saudara kandungnya. Hamil. Gembira Pak. Ditunggu 17 tahun. Hamil. Itu luar biasa senangnya. Dirawat, dijaga ya, dicek ke dokter setiap bulan perkembangan janin ya. Kemudian lahir anak. Alhamdulillah laki-laki. Apa yang terjadi? Begitu
saudara kandungnya yang kaya itu lahir anak, otomatis dia tidak jadi ahli. Oh, langsung terhambat. Kalau dalam bahasa kitanya jadi zong. Zong. Nol jadinya. Tetapi kita mesti niat baik. Apa niat baiknya? Walaupun dia tahu kaji bahwa kalau saudara kandungnya meninggal tidak punya anak, dia jadi waris. Jangan pula berdoa buruk. Berdoa kepada Allah. Yang saudara kandungnya berdoa, ya Allah kasih saya anak. Yang di Pekanbaru berdoa, ya Allah jangan kasih anak. Jangan seperti itu pula. Karena soal warisan ini Pak, itu takdir. Tidak bisa kita atur. Siapa yang bisa mengatur kita jadi ahli waris, kita dapat. Itu kan Allah yang tetapkan. Paham maksudnya Pak? Itu tidak bisa dilakukan percepatan atau semacam siasat jahat, tidak bisa. Ya. Ada satu kisah di Mesir. Jadi ada mayit wafat, banyak asetnya. Banyak asetnya Pak. Meninggalkan anak laki-laki, satu orang meninggalkan istri. Yang anak laki-laki mayit ini masih kecil. Tiba-tiba aset dari mayit yang banyak ini dikuasai oleh saudara kandungnya. Dikuasai oleh saudara kandung, tanpa sedikit pun memberikan kepada anak yatim tadi dan kepada istrinya. Dengan alasan jadikan untuk sebagai modal usaha. Di mana dia berusaha? Di Amerika Pak. Jadi asal Mesir dibawa ke Amerika. Sampai di Amerika besar perusahaannya. Besar. Sebenarnya itu aset dari anak yatim tadi. Dan anak yatim ini tidak diberikan akses ke perusahaan tadi. Padahal modal awal perusahaan itu adalah aset dari ayah kandungnya. Tapi begitulah orang berbuat semena-mena. Di Amerika dia punya saudara, dia punya istri, punya anak. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Perusahaannya besar, maju, sedang naik daun, asetnya sudah banyak. Tiba-tiba ya, sang paman yang kaya raya yang tidak mempedulikan kemenakan ini pergi berlibur dengan keluarganya Pak, pakai mobil. Terjadi kecelakaan tunggal, meninggal seluruhnya. Meninggal seluruhnya, wafat. Kemudian oleh pemerintah setempat cek siapa yang jadi ahli waris. Ternyata begitu dicek, ahli warisnya itu jatuh kepada anak yatim tadi. Kembali balik harta itu. Ketika di searching, siapa keluarga mayit yang laki-laki, ada ayah, tidak ada, anak sudah wafat, istri sudah wafat, mana saudara kandung. Ternyata ketika dicek silsilah, jatuhlah silsilah itu kepada anak yatim tadi. Balik lagi harta yang banyak itu. Nah, tapi lebih banyak dari yang kemarin. Nah, itu dia. Karena Allah mengatakan hak itu hak. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah makna ayat lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasura nasiban mafruḍah. Jadi bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah, nanti akan ada lagi sebelum kita buka tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Nah, ingat bagi laki-laki ini yang dihitung tuh laki-lakinya. Atau yang dihitung tuh perempuannya. Jadi kalau ada nanti orang, dia laki-laki, tapi gayanya perempuan. Ada apa? Tubuhnya laki-laki, badannya laki-laki, organ seksnya laki-laki, tapi perawakannya perempuan. Ada enggak orang macam tuh? Ah, dia dihitung laki-laki nanti.
Demikian juga dia perempuan, organ tubuhnya perempuan, alat seksnya perempuan, dia mengalami haid, tapi sehari-harinya macam orang jantan. Ya kan? Sehari-harinya macam orang jantan. Kalau malam jadi tini, kalau siang jadi tono. Tapi pasti dua saja. Kalau tak laki-laki, perempuan. Nah, itu konsepnya itu. Banyak di Indonesia ini kasuistik case di mana orang melakukan bedah kelamin. Tapi nanti pengadilan akan menetapkan dia ini ke laki-laki atau perempuan. Termasuk juga nanti terjadi azas, namanya azas individu. Nah, ini kita dalam rumah tangga muslim hati-hati nih. Apa yang kita hati-hati? Nah, terkadang ada orang adik-beradik banyak. Ada orang adik-beradik banyak. Saya juga sering diundang orang untuk membagi harta waris. Adik-beradik banyak. Ada 7, ada 8, ada 6. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, nanti akan ada beberapa kasus di mana umpamanya dia adik-beradik 5, laki-laki 4, perempuan 1. Atau laki-laki 3, perempuan 2. Nah, yang laki-laki ini Pak, dalam ayat ini istinbat hukum namanya. Istinbat hukum itu hukum yang bisa diambil dari ayat. Biasanya ini diambil dari mata kuliah tafsiru ayatil ahkam. Menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, ada istinbat. Di mana istinbat hukumnya? Jadi yang ditengok itu laki-lakinya. Nanti kalau ada laki-laki 3 orang, adik-beradik kandung 3 orang, ternyata yang kecil ada masih TKB, umur-umur 4 tahun. Dan kakaknya si abang sudah umur 27 tahun, sudah menikah, punya anak 1. Malahan si adiknya ini karena ayahnya wafat, dibawa tinggal ke rumahnya. Ada enggak kakak kandung membawa adiknya tinggal di rumahnya? Ada apa tidak? Ada. Malahan mungkin anak dia dengan adik dia itu seumur. Nah, ini hati-hati nih. Ternyata begitu terbagi warisan, contoh, anak laki-laki kandung dari harta waris yang ditinggalkan oleh ayah kandung setelah dikeluarkan hutang, dipotong wasiat mayit, tinggal lagi harta bersih itu masing-masing mendapat 500 juta, 500 juta. Nah, jadi 3 orang anak laki-laki kandung ini masing-masing dapat 500 juta, 500 juta, 500 juta. Nah, ayat ini mengambil hukum Bapak Ibu. Apa hukumnya? Yang ditengok tuh laki-lakinya, bukan besar kecil. Jangan mentang-mentang karena si abang sudah dewasa, si adik masih kecil, si abang dapat 800, yang adik ini dikasih 200. Kenapa dapat 200? Karena dia masih kecil. Tidak bisa. Tetap masing-masing dapat 500 juta, 500 juta. Yang ditengok tuh rijal, laki-lakinya. Apakah dia besar atau dia kecil? Apakah dia kaya atau dia miskin? Yang penting angka masing-masing 500 juta. Nah, kalau seandainya yang laki-laki mengatakan, saya ini kan miskin. Kalau kalian iyalah bekerja di bank, sudah punya rumah, sudah punya mobil, istri kalian kaya pula lagi karena kalian dapat mertua yang kaya. Saya ini apa? Rumah ngontrak, pekerjaan tak tetap, tidak pandai apa-apa. Jangankan bekerja, tulis baca kami tidak pandai. Kata si adik. Kata adik, karena saya miskin, masa jatah kita sama masing-masing 500 juta? Tidak bisa Pak, tetap sama. Paham Bapak Ibu? Angkanya sama. Ya. Terkadang ada ibu-ibu, bagian perempuan lah umpamanya. Bagian perempuan ini umpamanya dapat angka masing-masing 2,5, 250 juta, 250 juta. Ada yang saudari perempuan nih yang mengatakan, Pak, saya ini janda Pak, suami saya sudah wafat.
Apa bagian saya tak bisa boleh ditambah sedikit? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya azas individu karena perempuannya tadi. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh berubah angka tadi karena faktor luar. Yang ditengok adalah laki-lakinya atau yang ditengok perempuan. Atau Bapak Ibu sekalian, ada seorang saudari perempuan mengatakan, Pak, ngapo bagian saya tidak lebih banyak dari yang lain? Kenapa? Karena saya dulu yang merawat orang tua ini sampai wafat. Nah, ini sudah pernah juga kita bahas di sini. Jadi dia meminta lebih. Kenapa dia minta lebih? Ayahnya dulu sakit, dia yang merawat. Ibunya sakit dulu, dia juga yang merawat. Apakah bagian dia tidak lebih banyak dari yang lain? Kok sama juga bagiannya? Ada nak orang macam itu Bapak Ibu? Minta lebih. Nah, ya, minta lebih karena dia yang merawat ibunya sampai wafat. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Maka cara penyelesaiannya adalah pertama, dihitung dulu. Kalau memang ada saudari kandung yang mengatakan dia yang merawat ibunya sampai wafat, maka tanyakan ke dia, cek ya. Ada nak kira-kira duit pribadinya yang terpakai waktu merawat ibunya? Itu ganti aja dulu. Bayar itu dulu. Ya. Bayar itu dulu. Ya. Atau saudari kandungnya itu terhutang gara-gara merawat ibunya, maka bayarkan itu dulu. Tetapi pengabdian merawat ibu tadi, pengabdian merawat ayah tadi, oleh saudara kandung itu tidak boleh ditukar dalam bentuk uang. Hati-hati nih wahai anak-anak yang soleh, wahai anak-anak yang soleha, jangan kamu ganti berbaktimu kepada ayah ibumu dalam bentuk uang. Jangan, tidak boleh itu. Nanti hilang pahalanya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Jadi perkara-perkara yang seperti itu tidak menjadi acuan ketika membagi waris. Kecuali saudara kandung yang lain memang mengikhlaskan. Kak, oh kak, iya dek, apa dek, kak, kami bertiga orang ini tadi berunding. Apa yang dirundingkan itu, Kak, kami tahu seperti saya tinggal di Bandung, yang ini tinggal di Batam, yang ini tinggal di Jambi. Kakaklah yang di Pekanbaru. Kakaklah yang merawat ibu, kakaklah yang merawat ayah. Kami ini paling-paling telepon, masuk rumah sakit, pulang itu pun sesekali. Ketika pembagian waris seperti ini, rasanya Kak, tidak pula berakhlak kami kalau kami menerima semua bagian ini. Maka kami bertiga sepakat sekitar 30% bagian ini, kalau dia 300 juta, berarti sekitar 90 juta sekian, itu kami sisihkan, kami serahkan ke kakak ucapan terima kasih kami. Leado saudara macam tuh. Ada apa enggak? Ah, itu beda kalau seperti itu. Itu alhamdulillah kalau yang seperti itu. Ah, kalau ada macam itu Pak. Yang ada tuh kadang-kadang ya, justru sebaliknya. Sudahlah jarang pulang, sudahlah jarang merawat ayah, sudahlah jarang menengok orang tua, tiba-tiba ketika pulang yang ditanya apa? Mano mehamak petang? Ada orang macam tuh. Ada sado sih koma. Dulu tak salah, amak nih punya kalung nih 3 emas. Mana kalung kau nak nampak? Nah, itu yang ditanyakan. Mulailah muncul saling curi. Itu berisiko berbahaya. Demikian penjelasan saya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita buka dulu tanya jawab. Ya, kita buka tanya jawab.
menjelang masuk waktu sholat isya. Dipersilakan kalau ada. Nih ada. Amik, tolong Mik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mayit wafat masih muda, belum punya istri, otomatis belum punya anak. Ayahnya masih hidup. Ayah masih hidup, ibu masih hidup. Nah, ingat, kalau mayit wafat, ternyata ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, maka ahli warisnya cuma ayah ibunya saja. Saudara kandungnya tidak jadi ahli waris. Paham? Jadi yang menghalangi saudara kandung jadi ahli waris cuma dua. Orang tua dengan anak. Maka berlaku hukum. Apabila ayah wafat, anak jadi ahli waris. Apabila anak wafat, ayah yang jadi ahli waris. Itulah pelajaran kita di beberapa bulan yang lalu. Abaukum wa abnaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kedua orang tua kandungmu dan anak-anak kandungmu, kamu tidak tahu siapa yang lebih dekat dengan kamu secara manfaat. Jadi karena keduanya saling mewarisi, Pak. Jadi kalau anak wafat, ayah ada, ayah jadi ahli waris. Kalau ayah wafat ada anak, anak jadi ahli waris. Ya, Pak ya? Tetapi kalau dia wafat tidak lagi ada ayah kandung, tidak ada lagi anak, maka ke samping dia jadi ahli waris. Paham Pak ya? Nah itu apanya penjelasannya. Ya, kalau nanti seandainya ayahnya tidak ada, jadi ke atasnya tidak ada coret, ke bawahnya tidak ada juga coret, yang cuma ada saudara kandung. Seperti apa cara membagi? Nah berlaku ketentuan lizzakari mislu hazil unsayan. 2:1 antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi kalau saudara laki-lakinya itu 2 orang, saudara perempuannya 3 orang, berarti 5 tuh. Terjadi 2:1. Jadi bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Bagaimana cara mencarinya? Caranya saudara laki-laki yang 2 orang ini kali 2. Sama dengan 4. Saudara perempuan yang 3 orang ini kali 1. Jangan kali 2. Kali 1 dia. Karena 2:1. Sama dengan 3. 2 tambah 3 berapa? Tadi 4 ya. 4 tambah 3 berapa? 7. Maka kalau hartanya 1M. 1M itu bagi 7. Nanti yang laki-laki dapat 2/7, 2/7. Yang perempuan dapat 1/7, 1/7. Habis harta tadi. Dan harta itu mesti dibagi habis. Jangan ada tersisa. Kalau nanti harta itu tersisa, tidak tahu siapa yang jadi pemilik. Karena tidak boleh ada harta yang tak tahu siapa pemiliknya. Itu berisiko itu. Ya, cukup Pak ya? Cukup. Membaginya tidak payah Pak. Sama kayak zakat. Mengeluarkannya tidak payah. Menghitungnya tidak payah. Yang payah itu apa? Membayar. Ya, mantap pertanyaan. Yang lain ada ibu-ibu di belakang? Silakan Pak, lanjut Pak.
Ya, terima kasih. Bapak pegang mic dulu. Ingat, waris itu terjadi. Ingat ya, kalau kita membahas waris, waris itu terjadi, itu startnya, mulainya itu dari adanya yang wafat. Sekarang saya tanya, yang wafat siapa kira-kira? Kedua orang tuanya wafat. Jadi orang tuanya wafat meninggalkan harta. Oke. Bentuk hartanya apa? Asetnya itu kebun ya, kebun. Berbentuk kebun. Terus pertanyaannya, hasil kebun tadi, yang dibagi itu hasil kebunnya. Ya. Ya. Nah, ini yang sering terjadi di kita. Kalau nanti kita adik-beradik 6 orang, maka aset itu dibagi 7. Nah, biasa seperti itu kan. Satu aset diperuntukkan buat orang tua tadi. Untuk diwakafkan, diinfakkan ya, seperti itu ya. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Bagus itu. Artinya, tapi ini tidak wajib ya. Itu kalau mereka mau. Kalau nanti ahli warisnya tidak mau, tidak berdosa kalau tidak dibuat bagian orang tua. Maka kita yang punya harta ini malang sebenarnya Pak. Kalau awaklah mati, awaklah wafat, otomatis itu bukan milik kita lagi. Bukan milik kita. Milik yang hidup. Kalau yang hidup itu mewakafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, itulah nasib kita. Makanya kan ada itu ayat Al-Munafikun ayat 10. Bahwa orang wafat minta hidup balik. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan hidup, la asaddaq, aku akan bersedekah. Kenapa? Karena ternyata sedekah itu menghambat orang dari siksa neraka. Maka jangan sampai terlambat. Kalau Bapak punya aset sekarang, boleh Bapak wakafkan sekarang. Cepat. Eksekusi sekarang. Karena kalau Bapak terlambat, boleh 2 kemungkinan Bapak bisa lakukan. Pertama, eksekusi sekarang sisihkan. Maksimal 1/3 ya, tidak boleh lebih dari itu. Karena meninggalkan harta ke anak itu, yang cukup itu lebih baik. Atau wasiatkan dari sekarang. Wasiat dari sekarang, nanti kalau ayah mati, ini diwakafkan. Tapi kalau Bapak sekarang tidak Bapak eksekusi, Bapak potong sedikit, atau nanti wasiat Bapak begitu meninggal dunia, juga tidak berwasiat, nanti ahli waris akan bagi-bagi di antara mereka, kita tidak akan dapat apa-apa. Itu resiko. Ya Pak ya. Untung nanti dapat anak yang seperti Bapak tadi. Alhamdulillah. Dan yakin kita anak kita seperti itu. Entahlah kalau menengok model-model, entahlah. Ya Allah. Ya kan. Maka dari sekarang cepat aset itu disisihkan. Ya, karena kalau nanti kita wafat, otomatis dia menjadi milik orang yang tinggal. Jadi Pak, kita ini hanya berkuasa terhadap aset ketika kita masih hidup. Begitu kita wafat, 0. Bapak tidak akan ada apa-apa. Pak, paham bapak-bapak sekarang ceritanya nih. Jadi semakin banyak, jadi kan apa kesimpulannya? Semakin banyak orang mengumpulkan aset,
termasuk orang yang korupsi, bermiliar-miliar itu, dia menghancurkan dirinya sendiri dan memperkaya orang-orang sesudah dia. Kan itu kesimpulan. Dan kenapa dia masih bersyahwat mengambil harta yang bukan haknya? Ternyata ada satu yang tidak akan pernah tua. Badan boleh tua 60, 70, 80. Ada satu yang tidak pernah tua, yakni hawa nafsu. Jadi keserakahan, tamak. Ada orang Pak semakin tua semakin serakah. Ada apa tidak? Copeknya aduh. Nggak sanggup lagi berjalan Pak. Tapi serakahnya semakin bertambah. Ada nggak orang macam tuh? Memang gawat. Ini ada cerita nih Pak. Nih, boleh saya bercerita nih? Ini kita pengajian sampai malam nih. Ya. Oh tapi ini bisa Pak, saya bawa istri nih. Harus cepat selesainya nampaknya nih. Jadi begini, Pak. Ini gaya-gaya orang kampung biasanya nih. Ada orang tua ini sudah umur 65. Mereka di antara adik-beradik 65, ada 57, ada 70. Tapi di antara mereka belum lagi, mereka punya kebun karet. Sekitar 3 tumpuk lah. Kebun karet itu adalah pembagian dari orang tua mereka. Tapi belum dibagi. Kan ini terjadi penundaan pembagian waris nih. Tidak lo bagi-bagi kebun karet tadi. Tapi itu milik adik-beradik kandung mereka. Nah, ini apa-apa kalau 60 lah, 55 umurnya. Suatu hari ada seorang adik yang umur 55 pergi ke kebun karet, nak menengok-nengok berjalan. Sampai di kebun karet itu nampak orang motong gotah, nyadap. Kok ada orang nyadap karet di kebun karet awak? Tanyalah, kalian siapa? Apa siapa? Nah, itu ya. Saya yang punya kebun karet nih, kata Pak tadi. Kata orang nyadap, enggak Pak, ikut kami punya. Lah kami boli lah. Bila kalian boli? Lah 8 bulan Pak. Kek siapa kalian boli? Nah, rupanya dijual oleh kakak kandungnya. Bahasa kami kalau di kampung on tua nomo tuh. Rupanya kakak tuanya yang menjual. Kakaknya menjual Pak, enggak pula disebut-sebut ke adiknya nih. Langsung meradang. Itu parah tersinggungnya itu Pak. Begitu dia tahu kakaknya jual kebun karet tanpa sepengetahuan dia, sejak itu enggak datang-datang lagi. Pas hari raya Idul Fitri, kata anaknya, ya mau lawak pergi ke rumah Pak Adang awak. Kan Pak Adang itu kan yang paling godang kan. Enggak ada kan pergi situ. Pak Adang kurang ngajar kalian Pak Adang kalian. Kalau kan kalian pergilah. Kalau ayah enggak. Begitu keras Pak. Ada enggak orang dalam masyarakat macam itu Pak? Nah, ada juga di sebenarnya ini. Sehingga orang tua kita ini enggak bertegur sapa gara-gara itu. Payah merekatkannya lagi. Barole anak sama anak enggak datang. Oleh anak, karena anak ini orang sekolahan, tidak dipedulikannya. Kalau ayah sama ayah terserahlah, yang penting anak tetap datang. Nah yang bagian anak apa nih, karena jiwanya baik, bisa dia berbaur dengan masyarakat, dengan keluarga Pak Adang. Tapi ada parahnya, anak Pak Adang tuh lah ikut-ikut loh sama jayahnya. Itu masalah. Ini banyak nih. Gara-gara apa Pak? Gara-gara aset tidak dibagi dari awal. Ini serius nih, ini bukan perkara main-main. Tapi kalau dari awal dibagi langsung, perkara akan selesai. Maka ingat, itu kalimat saya tadi, tidak boleh ada aset yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Jelaskan sekarang, cepat jelaskan. Kalau dibagi, bagi langsung. Jangan dibuat mengambang.
Nah, demikian Bapak-bapak sekalian. Kalau ada orang tua macam itu Pak, kasih tahu Pak, kita dekati dia. Udahlah Pak, umur lah 65, baik-baiklah. Gara-gara aset. Jadi umur boleh tua, tapi serakah tetap jadi muda. Nauzubillahiminzalik. Demikian kaji kita. Surah An-Nisa ayat 7. Besok kita bahas An-Nisa ayat 8. Kita masih ada 2 kali tatap muka lah mungkin. Januari 1, Februari. Tapi Februari nanti kita cek dulu. Karena kita ini tarawih pertama 28 Februari. Puasa itu 1 Maret. Berarti kalau kita bertemu di Selasa ketiga Februari, mungkin lah dokek-dokek balik mau kasih orang Sobirin, nggak mungkin. Ya Bu ya, nanti saya telepon lah. Tapi masih lama kan. Arti Januari kita masih ada tatap muka lagi, insya Allah. Tak terasa Ramadan ini cepat saja datang. Lah bertambah pula umur satu tahun. Bu, bertambah umur atau berkurang umur? Kalau ini kuburan, akhirat, ini dunia, kita ini semakin dekat ke akhirat kan, semakin jauh dari dunia. Betul apa enggak? Langkah 1 hari, sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, seminggu, jalan terus nih. Mendekat ke akhirat. Semakin jauh dari dunia. Cuman kita sayang 1000 kali sayang, badan ini semakin dekat ke akhirat, tapi persiapan kita masih persiapan dunia juga lagi. Iya apa enggak? Nggak beli kalung, nggak beli emas, nggak buat rumah, itu kan dunia. Yang infak nggak juga terjadi. Padahal sebenarnya persiapan kita ini persiapan akhirat seharusnya. Apa itu persiapan akhirat? Sholat 5 waktu, berzikir, bertasbih, puasa, baca Quran, dan seterusnya. Berinfak ya. Itu kan persiapan akhirat. Jadi kita ini sayang 1000 kali sayang, yang kita hadapi di depan mata itu adalah akhirat, tapi yang kita bekal masih bekal, kan salah siasat namanya itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.